Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamia Sundari dengan NIM 4304002000117. Di sini saya akan menerangkan salah satu materi, yaitu mengenai neuroscience kognitif. Kita lanjut ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan neuroscience? Adapun definisi dari neuroscience, yaitu neuroscience kognitif adalah suatu pendekatan dalam psikologi kognitif yang memusatkan kajiannya pada otak. Manusia selalu memiliki keingintahuan tentang apa yang ada di balik bukit, di lembah, tentang letak hulu suatu tempat, suatu sungai. Jaringan neuron yang rumit dalam otak manusia yang saling terhubung satu sama lain adalah sistem yang paling rumit yang dikenal oleh manusia. Kemampuan otak manusia untuk melakukan analisis perhitungan terhadap sinyal-sinyal sensoris dan pemahamannya, termasuk pemahaman tentang dunia ini, sungguh rumit. Segala persepsi kita, mulai dari cinta dan benci, dan segala sesuatu yang kita lakukan, dari memainkan pemukul baseball hingga memainkan gitar, bersumber dari aktivitas-aktivitas neuron. Sekalipun struktur geografis otak manusia telah diketahui setidaknya secara kasar, fungsi-fungsi bagian spesifik pada otak masih terus harus dipelajari. Selanjutnya yaitu yang kedua, mekanisme kerja otak ketika belajar hal baru. Mekanisme yaitu suatu informasi baru yang terkait dengan aspek motorik akan diolah secara lobus frontal dengan memanfaatkan memori kerja di dalamnya, kemudian dikoordinasikan dengan korteks motorik otak besar berlokasi melintang pada bagian otak atas otak dan otak kecil untuk mengontrol pergerakan otak. Jika aktivitas berlanjut, area teraktivasi dari korteks motorik menjadi lebih luas karena neuron-neuron terdekat disertakan ke dalam jaringan keterampilan baru. Jika keterampilan telah dikuasai, aktivitas otak beralih ke otak kecil yang menyusun dan mengoordinasikan gerakan dalam waktu pada saat keterampilan motorik tersebut dipraktekkan. Yang ketiga yaitu mengenai mekanisme mengingat suatu informasi. Memori atau daya ingat merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh bagi manusia karena kemampuan jiwa manusia guna menyimpan, menerima, memproses, memproduksi kesan-kesan, pengertian-pengertian serta tanggapan. Adapun memori manusia dapat diolah secara sadar, conscious processing, dan secara otomatis. Pengolahan informasi secara sadar akan menimbulkan suatu tindakan-tindakan baru, sedangkan untuk pengolahan informasi secara otomatis akan menghasilkan tindakan refleks atau secara tiba-tiba dalam waktu yang pendek. Selanjutnya, memori terbagi menjadi dua, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Adapun pengertian dari memori sendiri, yaitu memori adalah suatu kemampuan seorang individu untuk menyimpan dan mengingat kembali sensasi, kesan, serta ide-ide terdapat pada beberapa proses yang terjadi sebelum suatu informasi tersebut dapat tersimpan sebagai suatu ingatan. Yaitu memori jangka pendek, yaitu sebuah memori atau ingatan yang hanya tersimpan dalam jangka waktu yang sementara atau dalam waktu yang tertentu. Sedangkan memori jangka panjang yaitu suatu memori atau ingatan yang tersimpan di dalam otak kita dalam waktu yang panjang atau dalam waktu yang lama. Memori sendiri terbagi menjadi 3, yaitu penyandian informasi. Penyandian informasi merupakan suatu proses memasukkan informasi dengan mengubah informasi tersebut menjadi sinyal yang dapat diproses oleh otak. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan. Dalam proses penyimpanan ini, otak akan secara otomatis maupun sadar mempertahankan informasi dalam satu jangka waktu. Layaknya sebuah komputer, informasi dapat diterima dan disimpan dalam waktu yang lama atau sementara. Yang ketiga yaitu mengingat kembali atau retrieval. Mengingat kembali merupakan suatu proses mengakses informasi yang telah disimpan untuk digunakan kembali. Adapun materi selanjutnya yaitu kelebihan serta kekurangan neuroscience dalam pembelajaran. Tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini adalah bagaimana menerapkan pendidikan yang memungkinkan optimalisasi seluruh otak sehingga penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi secara efisien. Sebagai suatu teori pembelajaran berbasis kemampuan otak neuroscience,
tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangan dan kelebihan neuroscience dalam pembelajaran yaitu yang pertama, kelebihan neuroscience dalam suatu pembelajaran yang pertama adalah memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia dapat bekerja. Yang kedua, memperhatikan kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajar dihormati dan didukung. Yang keempat, menghindari terjadinya pemforsiran terhadap kinerja otak. Yang kelima, dapat menggunakan berbagai model pembelajaran dan pengaplikasian teori ini. Dianjurkan untuk memvariasikan model-model tersebut supaya potensi belajar dapat dibangun. Adapun kekurangan dari penerapan neuroscience dalam pembelajaran yaitu yang pertama, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui teori ini karena masih baru. Yang kedua, memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami bagaimana otak kita bekerja. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi otak. Yang keempat, memerlukan fasilitas yang memadai dan mendukung praktek pembelajaran teori ini. Sekian dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Adapun kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.